فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Ini satu yang saya ingin sampaikan, yaitu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa tafaqquh fid din, bermajelis ilmu, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan diri sendiri juga para jamaah sekalian untuk kita sama-sama meluruskan niat menghadiri majelis ilmu itu untuk apa. Jadi luruskan niat kita menghadiri majelis ilmu ini, kita tafaqquh fid din agar kita mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari hamba-hambanya itu hingga kita laksanakan. Kemudian juga kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala larang agar hambanya itu tidak melakukan, hingga kita hindari dan kita tinggalkan itu. Ini sejatinya kita mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk itu, agar kita selamat di dunia ini dan kita juga selamat nanti kelak di akhirat. Adapun tujuan-tujuan yang lain selain ini, saya ingatkan diri saya sendiri dan kemudian jamaah sekalian. Salah satu hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Salah satunya disebutkan dalam hadis tersebut rajulun ta'allamal ilma, yaitu orang yang belajar tentang ilmu. Dia belajar suatu ilmu. Rajulun ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu, tetapi kemudian ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima amilta?" Kamu apakan ilmu yang sudah kamu pelajari itu? Orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ta'allamtu fikal ilma wa qara'tu fikal wa ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu dan aku membaca Al-Qur'an untuk Engkau ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta. Innama ta'allamta liyuqala anta 'alim." Kamu itu belajar karena hanya ingin disebut kamu sebagai orang yang berilmu. Waqad qil, dan sudah didapatkan sebutan itu ketika di dunia. Di dunia kamu sudah disebut sebagai orang yang berilmu. Di dunia kamu sudah disebut sebagai ustadz. Di dunia kamu sudah disebut sebagai sebutan dan gelaran-gelaran yang lain. Di dunia kamu sudah disebut rajin nuntut ilmu. Tetapi ilmu tersebut apakah bermanfaat bagi diri kita atau tidak, itu hendaknya kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang kita pelajari itu membawakan manfaat bagi kehidupan kita, membawakan manfaat bagi semangat kita untuk taat kepada Allah, atau ilmu tersebut tidak memberikan efek apapun, yang maksiat tetap maksiat, dan seterusnya. Yang demikian ini hendaknya kita luruskan terus niat, yang mana niat itu harus terus untuk diperbaiki setiap saat, karena setan itu juga datang untuk mengganggu kita di dalam niat kita itu juga setiap saat. Dari rumah kita datang niat sudah lurus untuk menuntut ilmu di jalan Allah, sampai nanti di majelis ilmu ada saja kemudian bisikan-bisikan datang, kamu nanti belajar untuk begini, kamu di majelis ilmu untuk begini ya. Nah, ini yang kemudian kita hindari dan kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan yang seperti ini, yang mengubah niat kita itu dari awalnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian berubah menjadi apa? Menjadi tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan malam hari ini yaitu hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Karena kemarin pada pekan sebelumnya kita telah membahas permasalahan menyamak kulit hewan. Apakah tempat tersebut itu bisa digunakan sebagai tempat untuk penampungan air yang airnya bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ini pembahasan ini nanti mungkin bisa dilihat rekamannya di channel YouTube atau di Facebook di Mishkat Media. Insya Allah rekamannya ada disampaikan di situ. Adapun hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, para ulama rijal yang mengkaji nama-nama para perawi hadis, mereka berbeda pendapat berkenaan dengan nama asli dari Abu Tha'labah ini. Jadi para a'immatur rijal, ilmu rijal mengatakan ukhtulifa fismihi wasmi abihi. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, kemudian sebelumnya Al-Hafidz Al-Mizzi itu sudah menyampaikan bahwasanya untuk namanya itu ada banyak pendapat di tengah-tengah kalangan para ulama ilmu rijal. Nah, di antara pendapat tersebut, ini pendapat yang saya lihat paling banyak disampaikan oleh para ulama rijal, yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain, menyebutkan bahwasanya namanya itu Jurhum ibn Nashim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan bahwasanya namanya ini Jurhum. Nah, karena ada banyaknya perbedaan pendapat tentang nama dan nama ayahnya ini, maka para perawi hadis itu sering menyebutnya kunyahnya saja Abu Tha'labah Al-Khushani, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Khushani ini nisbat kepada qabilah. Al-Khushani ini adalah nisbat kepada qabilah, salah satu qabilah dari sub qabilahnya Qudha'ah. Sub qabilah Qudha'ah, dan ini nisbat kepada kakek mereka yang namanya Khushain. Jadi anak cucunya dari Khushain ini disebut nanti dengan nisbat Al-Khushani. Nah, apa hadis yang disampaikan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani ini? Qala qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, kami ini berada di satu tempat, satu wilayah, suatu kaum yang dihuni oleh suatu kaum yang mana kaum tersebut adalah ahli kitab. Ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami ini boleh makan dari tempat makannya mereka? Qala la ta'kulu fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan di tempat makan mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian itu tidak mendapati tempat makan lain selain tempat makan yang digunakan oleh mereka. Tapi kata Nabi apa? Faghsiluha, basuh dulu. Wa kulu fiha, setelah dibasuh baru boleh kalian makan dengan tempat tersebut. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadisnya ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun redaksi hadis ini sebenarnya redaksi hadis tidak dibawakan semuanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi di majelis-majelis sebelumnya sudah pernah saya sampaikan dan bahkan sering saya sampaikan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyampaikan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini,
Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menyampaikan penggalan hadis yang ada kesesuaiannya dengan judul bab. Bab hadis ini adalah babul aniyah, bab tentang tempat. Kitabnya kitab Thaharah, itu tentang bersuci. Jadi tempat air yang digunakan untuk bersuci ini apa saja. Sementara hadisnya ini kan berbicara tentang makan dan minum, kan begitu. Ketika berbicara tentang makan dan minum di sini, hubungannya, kesesuaiannya, korelasinya dengan kitab Thaharah di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau makan ini tidak boleh, nanti bersuci dari tempat air yang digunakan oleh orang kafir itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya di sini, dan insya Allah pada kesempatan hari ini akan kita bahas ini. Nah, sebelum kita membahas ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu hanya kutipannya saja, penggalan yang ada kesesuaian dengan judul bab. Kita akan melihat redaksinya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang muttafaqun alaih. Redaksi hadisnya bahwasanya Abu Sa'labah Al-Khushani mengatakan, qultu ya Nabiyallah inna bi ardi qaumin min ahlil kitab. Kami berada di suatu tanah wilayah yang dihuni kaum dan mereka itu sebagian dari ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, bolehkah kita makan dari tempat makan mereka? Ini satu pertanyaannya. Ternyata ada pertanyaan yang lain ditanyakan. Wa bi ardi saydin asidu bi qausi, dan kami juga berada di suatu tempat yang mana memungkinkan sekali bagi saya untuk bisa berburu. Yang mana saya berburu itu menggunakan panah saya, qaus. Wa bi kalbi alladhi laysa bi muallamin, dan juga terkadang saya berburu dengan anjing yang saya miliki, tapi anjing ini nggak saya latih. Wa bi kalbi al-muallami, dan saya juga punya anjing, dan anjing saya ini yang satunya ini sudah saya latih untuk berburu. Fama yasluhu li, mana yang boleh bagi saya untuk saya makan, gitu kan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala amma ma dzakarta min ahlil kitab, adapun yang engkau sebutkan tadi berkenaan dengan ahli kitab, fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Kalau kamu ada tempat makan yang lain selain tempat makannya ahli kitab ini tadi, lebih baik gunakan tempat yang lain ini, jangan makan dari tempat makannya ahli kitab. Wa in lam tajidu, tapi kalau nggak ada yang lain lagi selain itu, gitu kan, silahkan kamu makan. Fagsiluha, tapi bersihkan dulu. Wa kulu fiha, baru kamu boleh makan di tempat makannya ahli kitab itu setelah kamu basuh. Adapun tentang buruan tadi, wasitta biqausika fadzakarta tasmallahi fakul. Adapun yang kamu buru dengan panahmu itu tadi, jika kamu sudah menyebut nama Allah ketika memanah, makan, silahkan. Ini sudah menjadi pengganti sembelihan. Wa ma sitta bikalbika al-muallami, yang kamu buru dengan anjing kamu yang sudah kamu latih, fadzakarta tasmallaha fakul, dan kamu sudah menyebut bismillah ketika melepas anjing itu, bismillah, ayo kejar, gitu kan, dikejar, tangkap, fakul, silahkan makan. Wa ma sitta bikalbika ghairi muallamin fa adrakta zakatahu fakul. Adapun yang kamu buru dengan anjing yang tidak kamu latih tadi, dan dia dapat, gitu kan, kemudian dia dapat dan kamu sempat untuk menyembelihnya, sembelih dia baru kamu boleh makan. Artinya apa? Hanya dengan gigitan anjing yang tidak dilatih tadi, meskipun dengan bismillah, dia belum bisa menjadi pengganti dari sembelihan. Kenapa? Anjingnya dia ghairu muallam, belum dilatih.